Perkenalkan, nama saya Jessica Kesi Sembang, NIM 200611022206. Dosen pengampu, Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Saya akan membahas materi tentang kurva S inovasi. Yang pertama, kurva S atau difusi inovasi. Teori difusi inovasi, berbagai inovasi terbaru terus hadir seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Pasalnya, sebuah inovasi yang baru dan cemerlang tidak akan dapat bertahan jika tidak tersebar dan diterima dalam sebuah kebudayaan. Teori difusi inovasi kali ini akan memberikan kita pemahaman mengenai pentingnya komunikasi internasional dalam memperkenalkan gagasan mengenai sebuah opini yang kemudian menjadi suatu hal penting bagi para peneliti efek media. Pengertian teori inovasi difusi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembasan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation. Ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Dalam bukunya, ia memperkenalkan pada publik kurva difusi terbentuk S. Kurva tersebut menjelaskan bahwa sebuah inovasi dikembangkan oleh seseorang yang diperhatikan melalui dimensi waktu. Dalam kurva tersebut juga terdapat dua buah sumbu. Satunya menjelaskan tingkat adopsi dan sumbu lainnya menjelaskan mengenai dimensi waktu. Jenis difusi inovasi, proses mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan yang dianggap baru memiliki tujuan untuk melakukan pembaharuan. Difusi inovasi tersebut dibagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, difusi sentralisasi. Difusi sentralisasi merupakan perpaduan antara kata difusi dan sentralisasi. Jika difusi merupakan penyebaran suatu kebudayaan, teknologi, gagasan, atau ide dari satu pihak ke pihak yang lain, sentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yakni penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai objektif secara umum. Difusi sentralisasi merupakan segala sesuatu yang menyangkut kapan dimulainya sebuah inovasi, penilaian, hingga saluran komunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang kedua, difusi desentralisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi merupakan penyerahan sebagai wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabangnya. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi ini dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Karakteristik difusi inovasi tentunya memiliki beberapa karakteristik dapat mempengaruhi tingkat adopsi dari individu maupun kelompok sosial tertentu. Karena tujuan utama dari sebuah difusi inovasi adalah diadopsinya gagasan atau ilmu pengetahuan baik oleh seorang individu atau kelompok tertentu. Berikut adalah 4 karakteristik yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif merupakan bagaimana sebuah inovasi baru dapat dikatakan lebih baik ataupun tidak lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Hal yang menjadi tolok dalam keuntungan relatif adalah bagaimana seseorang merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut. Apakah inovasi tersebut membuatnya puas atau tidak?
Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan, maka inovasi tersebut juga semakin cepat untuk diadopsi oleh suatu kelompok tertentu. Yang kedua, kesesuaian. Kesesuaian dalam difusi inovasi berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat itu. Kesesuaian juga tentunya berkaitan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, inovasi yang tidak memiliki nilai kesesuaian dengan keadaan sosial tidak akan diadopsi secepat inovasi yang kompatibel atau sesuai. Yang ketiga, kerumitan. Merupakan tingkatan ketika suatu inovasi dianggap memiliki kerumitan sehingga seseorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi terbaru tersebut. Semakin rumit sebuah inovasi, maka akan semakin sulit hal tersebut untuk diadopsi. Begitu pula sebaliknya, jika mudah dipahami, maka inovasi akan lebih mudah diterima dan diadopsi. Yang keempat, dapat diuji coba. Diuji coba memiliki arti jika suatu inovasi dapat dicoba dalam skala kecil, biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak bisa dicoba lebih dahulu. Dengan diuji coba terlebih dahulu, sebuah inovasi akan lebih mudah diketahui sesuai atau tidaknya. Para adopter juga inovasi akan lebih mudah diketahui sesuai atau tidaknya. Para adopter juga tentunya dapat lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan sebelum akhirnya mereka mengadopsi seluruhnya. Elemen difusi inovasi, sang ilmuwan mengungkapkan bahwa dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok. Yang pertama, inovasi. Inovasi diartikan sebagai sebuah gagasan, ide, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam difusi inovasi, sebuah inovasi dapat diartikan sebagai suatu hal baru atas dasar bagaimana pandangan orang terhadap suatu gagasan merupakan hal yang baru. Sejalan dengan hal tersebut, kebaruan inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang diukur secara subjektif menurut masing-masing individu yang menerimanya. Yang kedua, saluran komunikasi. Dalam difusi inovasi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang jika inovasi yang diterimanya tersebut telah dikomunikasikan kepada orang lain. Saluran komunikasi di sini harus disesuaikan dengan siapa yang dituju. Jika ditujukan kepada masyarakat luas, maka saluran yang digunakan ialah komunikasi massa. Sebaliknya, jika yang dituju adalah seorang individu, maka yang digunakan adalah komunikasi personal. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu dalam difusi inovasi ini merupakan sebuah proses keputusan dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima ataupun menolaknya. Jangka waktu merupakan hal yang paling berkaitan terhadap proses pengembalian keputusan. Keinovasian, seseorang dapat relatif lebih awal atau lebih lambat ketika menerima inovasi. Itu juga ketika mengadopsi sebuah inovasi dalam sistem sosial. Yang keempat, sistem sosial merupakan tata tingkah laku yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Sistem sosial merupakan hal yang sangat penting ketika kita memiliki maksud memecahkan masalah demi mencapai tujuan bersama. Sistem sosial ini juga menjadi sasaran bagi sebuah inovasi. Mereka dapat menerima maupun menolak suatu inovasi tersebut. Berikut merupakan kelima kategori adopter yang terdapat dalam teori difusi inovasi. Yang pertama, inovator merupakan orang yang memperkenalkan inovasi, gagasan, ide, atau metode yang baru. Orang inovator biasanya memiliki ciri utama sebagai individu yang menyukai tantangan dan berani mengambil risiko. Mereka juga tentunya memiliki kemampuan ekonomi yang dapat mendukungnya menjadi seorang inovator. Yang kedua, perintis atau pelopor. Diartikan sebagai seseorang yang memulai untuk mengerjakan sesuatu. Perintis atau pelopor ini akan bersedia saat memulai inovasi dalam sebuah kelompok. Biasanya mereka memiliki ciri utama sebagai seseorang yang terpandang dan memiliki pengikut dalam. Yang keempat,
Tahap penurunan, di mana produk mengalami penurunan meskipun perusahaan sudah berusaha paksa pasarnya. Namun, tetap saja penjualan semakin menurun. Pada tahapan ini, penjualan menurun secara signifikan dan perilaku konsumen yang berubah karena kurangnya permintaan produk. Sebab penurunan ini bisa karena faktor konsumen yang sudah mulai bosan atau jenuh, atau bisa juga sudah beralih ke produk yang lain. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.